Bupati Sorong Selatan membuka pelaksanaan KET CPNS Formasi 2021 Sorong Selatan. Teminabuan Nusantara Warta, Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, S.E.M.Tr. AP. Didampingi Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Hardianawati, S.E.M.C. dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan Petronela Krenak S.Sos, membuka pelaksanaan tes KET CPNS Formasi tahun 2021 Kabupaten Sorong Selatan bertempat di SMK Yapis Teminabuan, yang dilaksanakan pada 18 Mei 2024. Turut hadir dalam acara ini Dandim 1807 Sorong Selatan Letkol Infantri Ronald Mikael Pati, Wakapolres Sorong Selatan Kompol Bernadus Okoka, SH, pimpinan OPD, dan Ramil Teminabuan, tokoh agama, serta ratusan peserta tes. Pelaksanaan pembukaan juga ditandai dengan pembukaan segel pintu ruangan tes KET CPNS Formasi tahun 2021 oleh Bupati Sorong Selatan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Hardianawati, S.E.M.C. dan undangan yang hadir serta melakukan pengecekan secara langsung pelaksanaan tes di sejumlah ruangan tes. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan Petronela Krenak S.Sos, dalam arahannya menjelaskan bahwa penerimaan CPNS Formasi tahun 2021 Sorong Selatan kuota untuk Sorong Selatan berjumlah 275 orang, sementara peserta yang mendaftar berjumlah 3.733 orang pelamar dan setelah dilakukan verifikasi dari 3.733 yang dinyatakan lulus administrasi dan siap untuk mengikuti seleksi CPNS di hari ini 16 Mei 2024 sampai tanggal 23 Mei tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Titik lokasinya di SMK Yapis Teminabuan berjumlah 2.678. Kami sebagai tenaga teknis Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong Selatan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari beserta stafnya yang selama ini memberikan dukungan pembinaan dan support kepada kami khususnya Pemkab Sorong Selatan. Dan kalau dilihat dari secara fisik sarana prasarana kami di Sorong Selatan belum siap untuk kita melaksanakan tes CPNS di Kabupaten Sorong Selatan. Namun atas berkat dan support dari Kanrek dengan melakukan pengawasan dan persiapan sejak pelaksanaan 3 hari sebelumnya untuk persiapan menghadapi tes KET Formasi CPNS 2021 ini. Kami sebagai Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sungguh luar biasa kepada pimpinan dan Kepala Regional 14 Manokwari tetapi juga seluruh staf yang sampai hari ini, puji Tuhan semua sudah siap untuk mengikuti tes CPNS di hari ini, dan saya percaya hari ini para pencaker pasti keluar dengan hasil yang memuaskan. Izin pimpinan Bapak Bupati Kabupaten Sorong Selatan, kami laporkan bahwa Formasi tahun 2021 total untuk Sorong Selatan sejumlah 275. Oleh peserta yang mendaftar 3.733 pelamar. Setelah dilakukan verifikasi dari 3.733 yang dinyatakan lulus administrasi dan siap untuk mengikuti seleksi CAT di hari ini sampai dengan tanggal 23 Mei tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Titik lokasinya di SMK Yapis Teminabuan berjumlah 2.678. Kami pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari beserta dengan staf yang selama ini memberikan dukungan, pembinaan, dan support kepada kami khususnya Pemda Sorong Selatan. Kalau dilihat dari secara fisik, saspras kami di Kabupaten Sorong Selatan belum siap untuk kita melaksanakan seleksi CAT di Kabupaten Sorong Selatan. Namun atas berkat dukungan dan support yang luar biasa dari Kepala Kantor Regional 14 beserta dengan staf yang melakukan pengawasan sebelum pelaksanaan 3 hari sebelumnya, beliau sudah mengirimkan staf untuk membantu staf kami di BKPSDM untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan seleksi hari ini. Dan pada hari kemarin
jam 7.00, jam 7 malam 19.00 telah dilakukan segel di 4 ruangan yang nanti akan dilaksanakan atau yang sudah disiapkan untuk seleksi cek di hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Hardianawati, S.E.M.C., dalam sambutannya menjelaskan bahwa formasi CPNS tahun 2021 setelah sekian lama baru hari ini dilaksanakan, menurutnya di masa COVID-19 silam. Bupati telah berjuang untuk mendapat formasi CPNS dan honorer pada masa COVID-19 dan hasil yang diperoleh adalah formasi CPNS terdapat 2 yang diperoleh yaitu yang umum untuk melamar usianya 35 ke bawah dan ada lagi formasi untuk honorer namun semuanya tentu ada persyaratannya. Dijelaskan juga bahwa formasi CPNS tahun 2024 mendapat tambahan sekitar 3.000. Jadi formasi 2021 sampai sekarang perjuangannya tidak mudah. Kabupaten Sorong Selatan merupakan kabupaten yang pertama kali di Provinsi Papua Barat Daya yang pertama kali melakukan tes CPNS KET formasi tahun 2021. Perlu saya sampaikan bahwa ini terkhusus bagi OAP kesempatannya terkhusus 80% untuk OAP. OAP itu lagi dikhususkan lagi unut OAP dalam kabupaten dan sisanya diberikan kesempatan bagi OAP di luar kabupaten jadi bagaimana itu sangat luar biasa pemerintah pusat memberi kesempatan kepada para pencaker OAP untuk bisa menjadi PNS. Namun sekarang jumlahnya formasinya terdapat 275 sementara pelamarnya sudah lulus administrasi mencapai 2.678 mohon kita harus menyadari karena tidak ada juara 1 itu ada 2 karena juara 1 itu ada 1 berarti bagi yang tidak lulus maka jangan rendah hati teruslah belajar karena berkat Tuhan itu tidak akan pernah tertukar nanti ada kesempatan belajar lagi dan nanti kalau sudah diterima janganlah kita sombong harus tetap rendah hati, ujarnya. Saya merasa bangga dengan semangatnya pencaker tes hari ini, ada 110 soal, ada SKD dan SKB waktunya 100 menit. Ini kesempatan yang sangat istimewa tunjukkan kalian semua mampu karena kesempatan ini manfaatkan sebaik-baiknya dan jadikanlah ini menjadi berkat bagi kita semua di Kabupaten Sorong Selatan. Jadi tahun ini sangat luar biasa dan semoga selama tes nanti bisa dikerjakan dengan baik dan kita langsung dapat melihat nilainya, terangnya. Semoga tes hari ini menjadi pemicu bagi teman-teman lain di provinsi kabupaten kota di seluruh provinsi Papua Barat Daya karena yang lain belum melaksanakan tes. Ini tes yang pertama semoga ini sukses dan jangan nodai berkat dari Tuhan dengan hal yang kecurangan karena semua ini telah menjadi garis tangan dari Tuhan, jelasnya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Samsudin Anggiluli, kemudian Bapak Dandim, yang saya hormati Bapak Wakapolres, kemudian mitra yang selama ini bekerja bersama, Ibu Kaban PKD, Ibu Petronella, kemudian Bapak Ibu dari OPD, serta rekan-rekan yang sudah berhari-hari ini dari Kalrek 14, dari BKD, dari Kominfo yang sudah bekerja yang sangat luar biasa berhari-hari sampai malam-malam. Dan yang terkhusus Bapak Ibu adik-adik yang hadir sebagai peserta pada siang ini. Tapi saya lihat kok wajahnya tegang semua ya. Ayo, semangat! Senyum. Jadi kalau mau tes itu kalau tegang makin buntu nanti pikirannya. Jadi senyum. Karena apa? Ini saya ingin cerita sedikit sejarahnya. Ini kenapa kok formasi 2021? Setelah sekian lama, pada saat dulu kalau adik-adik ingat masa Covid, di dalam masa Covid pun Pak Bupati itu berjuang untuk dapat formasi. Beliau dengan Pak Gubernur, dulu masih belum ada Papua Barat Daya, dengan para bupati yang lain menghadap ke Menpan dan BKN. Berjuang meminta untuk formasi CPNS dan honorer. Itu masa Covid
Pak Bupati masih berjuang. Bayangkan COVID itu orang semua di rumah, tapi beliau bersama-sama berjuang. Kita ini Kabupaten Sorong Selatan ini bagaimana? Tenaga kerja pencakar banyak berjuang. Apa yang diperoleh adalah satu untuk CPNS, untuk PNS umum. ASN itu ada 2, P3K dan PNS. Nah, ini diperoleh untuk yang umum melamar, usianya 35 ke bawah sampai 18-35. Yang satu lagi nanti formasi ada sejumlah 546 itu untuk honorer. Pak Bupati memberikan penghargaan kepada para honorer. Namun semuanya itu tentu saja ada persyaratannya. Nah, nggak cukup dong Bu kalau hanya 275 sama 546. Tenang, masih Pak Bupati didukung dengan Ugaban berjuang. Di formasi 2024 memperoleh tambahan sekitar 3.000. Tepuk tangan dulu dong Pak Bupati. 3.000 itu banyak ya. Kalau di kabupaten lain tuh dapatnya sedikit-sedikit. Itu yang membuat luar biasa. Jadi formasi 2021 sampai sekarang perjuangannya tidak mudah. Kabupaten yang pertama kali di Provinsi Papua Barat Daya yang menyelenggarakan ujian untuk formasi 2021 ini adalah Kabupaten Sorong Selatan. Jadi Bapak Ibu boleh berbangga punya Bupati Pak Samsudin Anggiluli yang memperjuangkan Bapak Ibu. Bangga punya Bu Kaban Bu Petronella Kernak yang selalu berjuang bersama-sama. Dan bangga dong mama-mama ini berjuang lo berdua ini, ibu-ibu, mama-mama ini. Ya, bapak-bapak juga harus bangga dengan mama-mama. Ada mama di rumah toh, ada mai tua toh. Jadi bangga ini berjuang biar sampai malam ini telepon kita berjuang bagaimana. Ayo, tadi Sarpras belum siap, apa belum siap semuanya. Tidak apa-apa, pasti bisa. Buktikan kita mampu. Ya. Jadi ini hal yang luar biasa karena ini hal yang khusus. Apalagi perlu saya sampaikan bahwa ini terkhusus bagi OAP. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesempatannya bukan seperti yang tes-tes daerah lain yang umum semuanya itu masuk, tapi terkhusus adalah sekian persen, 80% adalah untuk OAP. OAP itu lagi dikhususkan lagi untuk OAP dalam kabupaten. Coba, kan luar biasa. Kok nggak semangat tepuk tangan ya? Ini untuk OAP dalam kabupaten atau tidak mau kita tarik lagi. Jadi ini OAP sudah untuk OAP, masih lagi untuk OAP dalam kabupaten. Baru nanti kesempatan baru diberikan pada OAP yang di luar kabupaten. Itu pun persentasenya kecil sekali. Jadi Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, SEMTRAP. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di tahun ini kami mendapat formasi yang paling banyak di Kabupaten Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah hari ini punya tantangan yang luar biasa. Kita akan menuju ke Indonesia Emas di tahun 2045 di mana Indonesia berusia 100 tahun dan kita sepakat di tahun emas Indonesia harus menjadi negara maju, maka harus memiliki ASN yang berkualitas dan proporsional, maka para pencakar yang mendapat kesempatan ini harus punya wawasan yang hebat agar dapat menguasai SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi. Formasi ini kita sudah berjuang luar biasa, yang penting para pencakar sudah siap, jadi puji Tuhan kita telah mendapat formasi yang luar biasa di tahun 2021 ini. Kita mendapat formasi 275 dan 546 formasi khusus bagi honorer yang akan disiapkan, dan di tahun 2024 kita sudah mendapat formasinya juga kurang lebih 3.000 lebih.
Mei tahun Dari seleksi tes formasi tahun 2024, 2021 ini terdapat 2.678 dikurangi yang akan lulus 275 dan sisanya terdapat sekitar 2.403 peserta yang tidak lulus dalam tes ini. Dalam sistem CAT ini ditentukan oleh pencakar sendiri. Sistem CAT ini siapa yang belajar baik dan selalu berdoa pasti akan lulus dalam tes ini, ujarnya. Karena perkenan Tuhan, maka kita bisa mendapat formasi penerimaan pegawai yang paling banyak di Papua Barat Daya. Mungkin kalau kita mau sombong sedikit lagi tuh yang ada di tanah Papua. Begitu. Ini karena apa? Berkat Tuhan. Berkenan bersama-sama dengan kita, dukungan doa dari Bapak Ibu semua untuk pegawai ini harus ada. Kita mendapat formasi yang luar biasa banyak. Ya, kita kurang lebih 3.000. Ini saya dengar lagi kita ada usul lagi, ada penambahan. Mudah-mudahan sudah ada jawaban atau tidak ya? Ternyata 2.000 itu luar biasa. Jadi kita kurang lebih sekitar 4.000. Tahun ini kita akan buka sesuai nanti kalau Ibu Kepala PKN regional perintah kita buka. Begitu. Ya puji Tuhan, alhamdulillah kita sekarang sudah mendapat informasi yang luar biasa. 2021 itu kita mendapat 800 lebih. Sekarang yang kita ke seleksinya adalah yang formasi 2021 ya, untuk ASN, untuk PNS itu 275. Nanti 500 yang 565 lagi yang formasi khusus. 546. Ya, itu bagi honorer yang kita akan siapkan. Tapi di tahun 2024 juga kita sudah mendapat formasinya juga. Ya. Kurang lebih 3.000, iya. Jadi ini kalau kita lihat ada pendaftaran pegawai kata di saudara 3.000 lebih ini semua akan bisa diangkat melalui informasi yang kita sudah perjuangkan. Ya, ada teman-teman yang lain. Ini tidak boleh ada 80%. Ini semua harus kami orang Papua saja. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Ya, kita ini ada di negara yang sama, toh? Ya, kita sama-sama juga membangun di negeri ini. Ya, kita bapak saudara dorang ini. Ya, kamu jangan marah-marah dorang. Jadi ini ada yang sudah lulus administrasi itu 2.678. Kita kurangi 275, sisa berapa? Ini 275 ini kan yang lulus toh. Kita kurangi dengan 2.768. Sisa berapa? Mana yang kamu matematika parah kan? Sisa 2.403 yang tidak tembus nanti. Saya kasih tahu supaya kamu ingat, kamu nonton demo. Begitu. Sistem CAT ini ditentukan oleh saudara-saudari sendiri, bukan siapa-siapa. Tes seleksi kita laksanakan.